Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang memberikan kita kasih-Nya yang begitu besar. Haleluya. Mari bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan
Sampai hari ini
seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian dan sembah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu, biarlah Kau bersabda melalui hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Urapi mulut bibirnya, urapi setiap kami yang mendengar, biar kami boleh menerima kebenaran-Mu, menyimpan di dalam hati kami dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di MDC Magelang, baik secara online, di rumah masing-masing atau onsite di gereja MDC Magelang. Saya percaya Tuhanlah yang memberikan kepada kita semua fasilitas ini, sehingga kita masih tetap bisa ibadah di situasi pandemi seperti ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu pergunakanlah fasilitas ini dengan baik dan benar. Milikilah sikap hati yang benar dalam setiap ibadah online atau onsite. Sebab ibadah online dan ibadah onsite tidak ada bedanya. Tuhan hadir sesuai janjinya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tidak disebutkan berkumpul dengan cara online atau tidak disebutkan berkumpul dengan cara onsite. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan di dalam ibadah ini. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai 52. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47. Dan semua orang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu katanya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak banyak menceritakan bagaimana kehidupan Yesus di masa kanak-kanaknya. Apakah Yesus sama seperti kita di saat masa kanak-kanaknya, bermain bersama kawan-kawan atau belajar dan lain-lain?
Alkitab sangat minim menceritakan masa kanak-kanak Yesus. Tahu-tahu Yesus muncul di usia 30 tahun dan mulai pelayanannya secara efektif sampai usia 33,5 tahun. Dan menyelesaikan sebuah tugas dari Bapa di surga untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dengan cara ia harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang baru saja kita baca menceritakan sedikit tentang Yesus di masa mudanya. Ketika Yesus bersama-sama kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah seperti yang lazim mereka lakukan. Berarti saudara, setiap tahun mereka lakukan hal ini. Pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Namun ketika Yesus berusia 12 tahun, peristiwa ini terjadi. Kita belajar sesuatu dari Yesus, yaitu belajar tentang penundukan diri. Berbicara mengenai penundukan diri, sebuah keteladanan bisa kita lihat dari pribadi Yesus di masa menjelang remajanya. Pada suatu kali di usia 12 tahun, Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama kedua orang tuanya. Karena begitu banyaknya orang, Maria dan Yusuf baru sadar bahwa ternyata Yesus tidak berada bersama-sama mereka saat mereka sudah di tengah perjalanan pulang. Mereka pun bergegas kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan bagaimana kalutnya perasaan orang tua yang kehilangan anaknya di tempat ramai seperti itu. Perjalanan kembali untuk mencari itu pun makan waktu yang tidak singkat. Alkitab bahkan menyebutkan bahwa 3 hari kemudian barulah mereka berhasil menemukan Yesus. Di mana? Ternyata Yesus berada di dalam bait Allah. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kecerdasan Yesus dalam menjawab pertanyaan para alim ulama itu membuat mereka tercengang, termasuk Maria dan Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti orang tua pada umumnya, tentu saat itu Maria dan Yusuf diliputi perasaan campur aduk antara lega, senang, dan marah. Mereka pun menegur Yesus karena pergi diam-diam tanpa pamit seperti itu. Dan lihatlah, meski dalam Alkitab tercatat bahwa Yesus sempat mengatakan bahwa memang di sanalah dia harus berada, di dalam rumah Bapa. Tetapi Yesus mengambil keputusan untuk taat kepada orang tuanya yang di dunia ini. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memutuskan untuk taat, mengikuti permintaan kedua orang tuanya. Ia pulang ke Nazaret, mengikuti mereka, dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Di bawah peraturan dan otoritas Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tahu benar bahwa penundukan diri adalah hal yang pertama sekali harus dilakukan sebelum menerima sebuah otoritas. Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Artinya, Yesus hidup dalam otoritas kedua orang tuanya. Artinya, Yesus menundukkan diri kepada otoritas di dalam sebuah keluarga, yaitu orang tuanya atau ayahnya yang bernama Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf di dalam Alkitab dicatat sebagai seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum.
ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Hidup dengan tulus artinya tidak ada kepura-puraan di dalam hatinya. Ikhlas menjalani kehidupan ini, tulus melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa. Lalu bagaimana caranya kita menilai apakah seseorang itu tulus hatinya atau tidak? Tentu kita pastinya akan mengalami kesulitan untuk mendeteksi seseorang itu tulus hatinya atau tidak. Bukankah seringkali kita tertipu oleh penampilan luar seseorang yang kelihatannya tulus, sesungguhnya yang melakukan hal yang jahat di belakang kita? Namun ketulusan hati tidak bisa hanya sebatas penilaian belaka, melainkan perlu dibuktikan seiring berjalannya waktu. Kalau kita melihat Yesus, maka kita bisa melihat seperti apa Yusuf memberikan teladan kepada anaknya. Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Tidak salah Allah menempatkan Yesus di bawah asuhan Yusuf dan Maria. Anak-anak itu memang cenderung mengkopi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tukang bohong, maka anak-anaknya akan mengkopi, akan jadi tukang bohong. Kalau orang tuanya pemberontak, maka anaknya akan mengkopi dan juga akan ikut-ikutan jadi pemberontak. Jadi kalau orang tuanya sibuk sendiri, saudara, maka anak-anak akan mengkopi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hanya dari orang tuanya, tapi semua yang ada di sekitarnya. Dan umumnya orang-orang di sekitarnya itu tidak punya perhatian khusus kepada anak-anak yang dijaganya. Kalau anak-anak jadi pemberontak, memang yang harus disalahkan adalah orang tuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penundukan diri ditujukan kepada dua hal, yaitu kepada Tuhan dan kepada pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk memimpin hidup kita. Dicatat bahwa Musa adalah orang yang lembut hati. Lembut hati berbicara tentang tidak bereaksi, saudara, atau tidak suka membela diri. Suatu saat bangsa Israel memberontak kepada Musa dan mau melempari Musa dengan batu. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa sujud di hadapan Tuhan untuk mengadukan hal itu. Allah berfirman kepada Musa. Allah mengatakan, mereka bukan memberontak kepadamu, melainkan mereka memberontak kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa tidak bereaksi, oleh sebab itu ia disebut orang yang lembut hatinya. Memberontak kepada pemimpin disejajarkan dengan memberontak kepada Allah. Penundukan diri yang pertama adalah penundukan diri kepada Allah. Mari kita lihat firman dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Firman Allah jelas berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa anak-anak Skewa gagal mengusir setan? Karena mereka tidak tunduk kepada Allah. Kenapa ada orang yang doanya tidak dijawab? Karena mereka tidak tunduk kepada Allah. Mari kita memiliki sebuah prinsip. Karena Tuhan yang mengatakannya, maka saya melakukannya. Dalam penundukan diri ada berkat Tuhan. Tunduk kepada Tuhan berarti tunduk kepada firman-Nya dan melakukan firman itu melalui tindakan nyata, bukan sekedar ucapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memiliki penundukan diri tidaklah mudah, karena membutuhkan kerendahan hati. Alkitab tegas menyatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yesus adalah teladan utama dalam hal penundukan diri. Dia tunduk dan hidup taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dampaknya adalah dalam diri Yesus mengalir kuasa dan otoritas surga,
sehingga dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang ajaib. Penundukan diri ditujukan kepada dua hal, yaitu kepada Tuhan dan kepada pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk memimpin hidup kita. Penundukan diri yang kedua adalah penundukan diri kepada orang yang Tuhan tempatkan untuk memimpin kita. Pemimpin di sini menyangkut pemimpin baik di rumah, pemimpin keluarga, pemimpin di kantor, pemimpin kota, negara, maupun pemimpin di gereja. Dalam kitab Ibrani tertulis, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikanlah bahwa mentaati pemimpin dan tunduk atas otoritas mereka ternyata merupakan sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Jika tidak melakukannya, maka dikatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan keuntungan dalam hidup kita. Pemimpin di sini menyangkut pemimpin baik di rumah, pemimpin dalam keluarga, pemimpin kantor, pemimpin kota, negara, maupun gereja. Dalam Titus 3 ayat 1, hal yang sama kembali diingatkan kepada kita. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kurang lebih sama bisa saudara jumpai juga melalui Paulus dalam Kolose 3 ayat 22 dan Efesus 6 ayat yang kelima yang menyebutkan bahwa kita harus taat kepada Tuhan di dunia sama seperti kita taat kepada Kristus. Petrus berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Penundukan terhadap otoritas atasan bahkan dikatakan bukan saja kepada yang baik, tetapi kepada yang berlaku kejam sekalipun. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan agar anak-anak hendaklah tunduk kepada orang tuanya. Di dalam Efesus 6 ayat yang pertama, Kolose 3 ayat ke-20, istri tunduk kepada suami. Kolose 3 ayat 18, Efesus 5 ayat 22, dan 1 Petrus 3 ayat 1. Anak muda tunduk kepada yang lebih tua. Dan tentu saja kita harus menundukkan diri kepada Kristus. Semua ini merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan. Kita harus mampu meredam ego kita agar kita bisa mengaplikasikan sikap penundukan diri seperti yang diinginkan Tuhan. Diperlukan sebuah kerendahan hati untuk bisa mempraktikkan sikap ini dalam hidup kita. Ada yang sedang bermasalah dengan sikap penundukan diri ini, baik dengan anggota keluarga, baik dengan orang tua, di kantor, sekolah, atau dalam pelayanan di gereja. Jika ya, berdoalah dan berusahalah untuk memperkuat sikap rendah hati, sehingga Anda bisa belajar tunduk kepada otoritas orang yang berada di atas saudara. Teladanilah sikap Yesus sendiri yang sudah mencontohkan bahwa penundukan diri merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan sebelum menerima otoritas yang lebih tinggi lagi seperti yang kita baca hari ini. Mungkin
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi percayalah, kasih karunia Allah akan memberikan kekuatan bagi saudara untuk dapat melakukannya. Manfaat penundukan diri. Yang pertama, saudara akan menerima otoritas atau kuasa. Mustahil bagi seseorang memiliki otoritas yang besar tanpa memiliki penundukan diri terlebih dahulu kepada Allah maupun kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan atas hidupnya. Yang kedua, manfaat penundukan diri. Menerima perlindungan atau payung rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita hidup dalam penundukan diri, maka ada tudung ilahi, maka ada payung rohani yang melindungi saudara, dan ada orang yang berjaga-jaga buat saudara. Itu dua manfaat kalau kita hidup dalam penundukan diri. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai belajar apa yang Tuhan katakan kita akan lakukan. Bukankah seperti Petrus yang mengatakan, karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan melakukannya juga. Penundukan diri adalah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Perlu kerendahan hati. Orang yang sombong tidak akan pernah bisa menundukkan diri. Kita belajar ada dua manfaat dalam penundukan diri. Seseorang tidak akan menerima kuasa. Seseorang tidak akan pernah menerima otoritas yang besar kalau orang tersebut tidak bisa menundukkan diri. Yang kedua, kita akan mengalami perlindungan. Ada tudung ilahi, ada payung rohani yang berjaga-jaga untuk kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak untuk mengambil perjamuan kudus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat pertama bagi setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati ini harus bebas dari yang namanya kepahitan dan kebencian. Masih ada waktu untuk kita berdamai terlebih dahulu, dan setelah itu kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang kedua, bagi yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang tersebut sudah bertobat atau sudah lahir baru. Jadi anak kecil dilarang, atau orang yang belum bertobat dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus membereskan dosa terlebih dahulu, dan tidak ada dosa yang masih disimpan yang belum dibereskan sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau masih ada dosa yang disimpan dan belum diakui, masih ada kesempatan datang kepada Yesus terlebih dahulu untuk meminta ampun. Sebab Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Makna yang sesungguhnya saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah kita diminta untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia lakukan karena Dia mengasihi saudara dan saya.
Mengapa dia harus mati di kayu salib? Karena tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita ambil roti yang sudah dibagikan oleh setiap ketua kesan dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mengingat peristiwa 2020 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, lambungnya ditikam, dan kepalanya dimahkotai duri. Kenapa dia mau melakukan hal ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Dia dicambuk. Dan setiap kali dicambuk ada daging yang tercabik. Darahnya tercurah. Darah yang sanggup menyucikan. Darah yang sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran. Bahkan darahnya sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. It is complete. Artinya segala pergumulan saudara dan saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Termasuk dosa, kutuk, sakit penyakit, sudah Yesus sembuhkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terlebih daripada itu, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk tubuh yang hancur. Karena kami tahu darah yang tercurah sanggup menyucikan kami, sanggup membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di atas kayu salib, Engkau sudah selesaikan segala pergumulan kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. It's complete, it's finished. Semuanya sudah terselesaikan. Dan dengan iman kami raih pagi hari ini setiap janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini untuk saudara-saudara kami mungkin yang sedang sakit di rumah sakit atau sedang berbaring di rumah karena sakit. Hamba berdoa Tuhan nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya atau bergumul dengan keuangan di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau sudah selesaikan sesungguhnya segala pergumulan mereka di atas kayu salib. Dan biarlah mereka boleh menikmati janji firman Tuhan. Sebab janji-Mu tidak dibatasi oleh pandemi. Janji-Mu tidak bisa dihalangi oleh pandemi.
Dan biarlah justru di masa pandemi ini kami boleh menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, yang ada di luar negeri sekalipun. Kiranya berkat, anugerah, kemurahan dan kebajikan daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.